Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, kita jumpa kembali dalam acara kesayangan kita semua, yaitu Footnote, catatan kaki, memberikan sebuah ta'liq, catatan pada fenomena yang sedang terjadi. Nah, Masya Allah, narasumber kita masih seperti dulu. Ada Ustadz, sebelah kanan saya ada Ustadz Fajri, macan Facebook. Ada juga Ustadz Abu Hanifah nih, Mufti Tambun. Dan juga Masya Allah nih, Tuan Guru kita, Ustadz Ibnu Majah. Wah, lengkap nih kita hari ini. Temanya begini, Ustadz. Temanya yang lagi marak ini fenomena dari, ya dikatakan sebenarnya ironis ya. Ironis, menyedihkan ya, beberapa hal terkait dengan akhlak murid-murid terhadap gurunya ya. Dan tentunya ini bukan hal yang baru di zaman ini, karena di zaman para ulama dahulu pun sudah diperingatkan di dalam kitab-kitabnya ya. Jadi kejadian sekarang sebenarnya bukan kejadian yang baru sebenarnya. Yang mungkin bisa kita bahas dari Ustadz Abu Hanifah dulu nih, bagaimana sih fenomena yang terjadi di dalam permasalahan guru dan murid. Ya, silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, fenomena yang terjadi saat ini ya, tentu tidak lepas dari hal-hal yang terluput dari kita para murid. Kita terluput mengetahui hak dari guru-guru kita, sehingga kesalahan yang ada pada guru kita, itu pun kalau ada ya, itu kita salah menyikapinya ya, atau kesalahan guru kita yang disingkap oleh orang lain, itu pun kita juga salah menyikapinya ya. Nanti mungkin mengenai adab-adab kita sebagai murid mungkin akan dijelaskan nanti oleh dua ustadz kita, Ustadz Fajri, Ustadz Ibnu Majah ya, apalagi udah dua-duanya udah di depan kitab ini, siap membacakan ini. Ibarah-ibarah dari ulama nanti yang akan dibacakan oleh mereka berdua. Kalau contoh gimana? Contohnya misalnya. Ya, kalau di komunitas Nahdlatul ya, Nahdlatul Ulama, Nahdien, kita dapatkan di sana itu beberapa kasus-kasus yang bagus ya. Artinya gurunya keliru, mereka masih tetap ta'zim ya, adanya pengagungan. Dan mereka tidak seperti yang ada di komunitas yang lain ya. Gurunya keliru sedikit ditahdir ya, atau gurunya beda pendapat sama dia ditahdir. Apalagi kalau gurunya memang salah ya dalam hal yang bukan ijtihadiyah, itu dibongkarlah sedemikian. Padahal yang kita tahu dari literasi para ulama bahwa semisal yang dikatakan oleh Ibnu Jamaah nih ya, saya pakai itu aja nih PDF ini ya. Di antara hak guru adalah guru dimuliakan. Kemudian kita sebagai murid yaruddu ghibatahu, kita menolak, membantah kalau ada keburukan guru kita disebut depan kita. Wa yaghdablah, bahkan kita boleh marah karenanya. Wa in ajaz, kalau dia nggak mampu, ya udah anzalik qomah, ya udah dia berdiri, wa faraqa dzalikal majlis, ya udah dia berdiri keluar dari majelis tersebut yang membicarakan tahdzir atau penyebutan keburukan guru kita. Memang ada sesuatu yang berbeda fenomena ini di komunitas hijau Nahdlatul dengan komunitas yang satu lagi. Entah apa yang salah, mungkin kurikulum belajarkah yang tidak mengedepankan adab, hanya mengedepankan manhaj, akidah, betul. Namun kan buah dari manhaj yang benar, akidah yang benar adalah adab yang benar. Nah, berarti ada apa ini ya? Memang banyak masyayikh, semisal Syekh Albani mengatakan
salafiyun itu butuh kepada pelajaran adab. begitu. Nah, ini memang sangat kita sayangkan ya, terlebih lagi jika kesalahan guru tersebut diungkap oleh murid di media sosial. Ya. Diungkap ke 1-2 orang aja nggak bagus ya. Apalagi di media sosial yang dilihat oleh, kita nggak bisa membatasi siapa yang melihat di situ semua. Ya artinya seharusnya kita menjadi penutup dari pintu-pintu keburukan, jangan sampai kita menjadi kunci pembuka. Kan kalau itu jadi kita kunci pembuka, yang kita mempersilahkan semua orang masuk, melihat, mengetahui ya kesalahan dari guru kita, sehingga yang ada ialah terabaikannya ya kehormatan guru, dan juga nanti akan ada hasil yang buruk, yaitu apa? Dari kalangan orang-orang awam, yaitu tidak ada lagi pengagungan terhadap ilmu dan agama. Karena akan menjadi acuan, guru agama aja begitu, guru agama aja begitu. Nah, ini mungkin dari kesalahan-kesalahan kita ini. Ya, memang kalau guru salah bukan berarti kita tidak boleh menyanggah. Boleh, banyak kisah para ulama yang membantah pendapat gurunya. Tetapi lihat bagaimana adab mereka membantah pendapat gurunya. Mungkin disodorkan terlebih dahulu. Ya, Syekh Al-Utsaimin di Syarah Hilyah Thalabul Ilmi kan berbicara mengenai ini banyak sekali. Ya, mungkin lebih lanjutnya kita simak penjelasan dari guru kita nih, Ustaz. Ya, silakan Ustaz Wajah. Jadi memang di setiap masalah itu pasti selalu ada urusannya dengan hak dan kewajiban ya. Selalu itu. Jadi adanya masalah itu pasti salah satu tidak terpenuhi. Nah, mungkin perlu diinfokan juga nih kepada kita tentang kewajiban sebagai murid itu apa sih? Gitu. Baik, barakallahu fiik. Seperti yang disampaikan oleh Ustazuna tadi, Ustaz Abu Hanifah, satu hal yang mungkin menjadi krisis ya di tengah-tengah kita yaitu adab. Adab. Bukan berarti kita mengatakan mereka nggak punya wawasan tentang adab. Tapi kadang ya emosi ya itu membuat wawasan itu hilang, kalah ya. Maka berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan itu insya Allah bermanfaat. Kewajiban kepada guru itu banyak. Namun terkait masalah yang disampaikan Ustadz tadi, di antara kewajiban murid kepada gurunya itu adalah ayanzura ilaihi bi'ainil ihtiram. Ya, melihat kepada gurunya itu dengan penuh penghormatan, pengagungan. Karena guru itu bapak istilahnya ya, bapak kedua. Sebagaimana kita memuliakan orang tua kita, maka kita juga harus memuliakan guru kita. Karena dia bapak kita dalam ilmu. Sehingga konsekuensinya apa? La yufsilahu sirron. Ya, jangan pernah menyebarkan rahasia yang guru itu nggak suka rahasia terungkap gitu. Ya, sebagaimana anggaplah itu sebuah kesalahan atau aib. Kita nggak ingin orang tua kita aibnya ketahuan, apalagi diri kita sendiri. Begitupun guru, la tubsilahu sirran. Jangan pernah yang namanya membeberkan rahasia aib seorang guru. Makanya dulu kalau para salaf itu ketika datang belajar, itu mereka bersedekah, pahalanya diniatkan untuk gurunya dan berdoa, Allah mastur aiba muallimi. Ya Allah, tutuplah aibnya guruku. Jangan sampai saya tahu, kalau saya tahu nanti saya kepleset lidahnya dan membeberkannya. Kan itu jadi hilang berkah ilmu itu nanti gitu kan. Ini. Kemudian ya, apabila kita melihat dari tindakan seorang guru, itu perbuatan-perbuatan yang nampaknya mungkin mukhalafatus syara ya, atau bersifat salah, kekeliruan, maka jangan terburu-buru untuk menyalahkan. Nah, kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Ya, makanya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan wala yusi'uz dzanna bihi fi af'alin zahiruha munkaratun indah. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap perbuatan seorang guru yang zahirnya menurut dia itu kemungkaran. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ya guru itu melakukannya ada landasannya, ada takwilnya menurut dia.
Nah, sehingga kita dituntut untuk konfirmasi. Kalaupun ternyata wah takwilnya marjuh nih, ya nggak kuat. Nah, bukan berarti itu hal yang membolehkan kita untuk menjelek-jelekkan, menjatuhkan kehormatan. Ya, tahdzir itu bagus kalau niatnya apa? Meluruskan. Tapi kalau udah sampai membeberkan aib kesalahan, mana ada orang yang mau ya rujuk gitu kan? Makanya ada pun nasihat itu apa kan? Di antaranya adalah ya kalau ada kekeliruan kan kita ingin dinasehati secara pribadi, ya bukan dibeberkan, bukan disebut-sebut di media sosial dan semacamnya. Kalau sekarang, karena yang namanya nasihat itu kan iradatul khair lil mansuh, menginginkan kebaikan murni untuk orang yang dinasehati. Kalau kita betul-betul menginginkan kebaikan, guru kita berubah, rujuk, ya ada adab-adabnya, bukan disebarkan keburukannya, ya dibeberkan sehingga menjadi bulian atau bahan gunjingan yang ramai di antara orang-orang. Ini mungkin hak guru yang harus kita perhatikan walaupun kita sudah tahu, tapi kadang kita luput karena tadi ya dikalahkan oleh emosi ya atau perasaan-perasaan ya jengkel dan semacamnya, waliyadzubillah. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan adab kepada guru-guru kita. Amin ya Rabb. Mungkin ini aja, wallahu alam. Masya Allah. Jelas sekali ya. Ini Ustaz. Nanti saya berdua sama Ustaz. Ustadz Fadri nih, nah tadi sampaikan jelas oleh Ustadz Ibnu Majid tentang kewajiban muridnya. Nah, bagaimana sebenarnya hak guru yang harus dipenuhi? Ya, karena terkait dengan hak seseorang itu luar biasa ya. Artinya apabila tidak dipenuhi atau dilanggar, apalagi dengan seorang guru nih. Fadl, Ustaz. Ya, taib, jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ibnu Majah terkait hak seorang guru, yakni dia harus mendapatkan atau diperlakukan dengan baik oleh murid-muridnya, dan itu merupakan adab. Karena kalau kita berbicara tentang hak guru ini, memang dia layak bahkan wajib mendapatkan, karena dialah menjadi wasilah seorang murid bisa mengetahui Rabbnya. Dialah wasilah sehingga seorang murid bisa mengetahui agamanya. Makanya di sini di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, di sini Al-Imam Al-Zarnuzi mengatakan, fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fahuwa abuka fid din. Ya, sesungguhnya ya siapa saja yang mengajarkanmu ya satu huruf saja, ya, yang mana huruf tersebut Anda butuh, ya. Ya, kita ketika masih kecil diajarin Iqra sama guru-guru kita di TPA, ya, diajarkan bahasa Arab oleh guru-guru kita ya semasa di pondok, ya, yang mana dengan pengajaran beliau-beliau tadi, ya, itu merupakan sesuatu yang kita butuh dalam rangka mempelajari agama kita. Maka fahuwa abuka fiddin, maka sesungguhnya dia adalah ayahmu dalam masalah agama, dalam agama. Bahkan guru kami juga, ya, Dr. Al-Azazi, ya, salah seorang dosen di Libya, beliau asal dari Mesir, pun dia mengatakan bahwasannya bisa saja, ya, la alaqah baina yani at-talib wal muallim aqwa yani min alaqah baina huwa baina yani walidayhi. Jadi bisa jadi dalam suatu kondisi, ya, ikatan antara seorang guru dan juga murid itu lebih kuat daripada ikatan seseorang dengan kedua orang tuanya, karena ikatan kedua orang tua dengan anaknya itu berkait dengan nasab, ya. Adapun ikatan seorang guru dan juga muridnya itu ya ikatan dalam perkara akhirat, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Sehingga ya, apa yang beliau sebutkan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk jangan sampai ya kita malah merendahkan atau tidak beradab kepada guru-guru kita. Memang benar, ya, dalam mengkritik kesalahan guru, ya, itu hal yang lumrah di antara para ulama, tetapi bagaimana mereka mengkritik dengan cara adab yang sangat baik. Bahkan Imam Asy-Syafi'i ya pernah menulis
kitab Ar-Raddu ala Malik, ya, bantahan kepada Al-Imam Malik, yang mana Imam Malik adalah gurunya. Tetapi kita melihat bagaimana Imam Syafi'i sendiri dalam kutipan-kutipan yang lainnya, beliau memuji, ya, tentang kelebihan dan kehebatan Imam Malik rahimahullahu taala. Dan juga ada hal lain juga yang perlu kita perhatikan atau perlu kita waspadai, ya, terkait dengan masalah menghormati, ya, guru-guru kita adalah di sini disebutkan juga faman ta'adza minhu ustadzuhu yuhramu barakatal ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalila. Ya, dan barang siapa yang menjadi sebab, ya, siapa saja murid yang menjadi sebab tersakiti gurunya, maka dia akan, ya, diharamkan mendapatkan barokah al-ilmu, dan dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut kecuali sedikit. Maka kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai ketika kita sudah mengetahui, ya, berbagai macam huruf yang sebelumnya kita hanya mengetahui alif, ba, ta, tetapi kita sudah mengetahui berbagai macam huruf melalui wasilah guru-guru kita, lalu semua ilmu yang kita peroleh dari beliau ternyata hilang barokahnya hanya gara-gara kita tidak beradab kepada guru. Sebenarnya bukan tidak beradab, tetapi kita keliru memilih jalan dalam mengkritik atau ingin meluruskan kekeliruan guru-guru kita. Ya, maka tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ibnu Majah dan juga Ustadz Abu Hanifah, ya, kita perlu mencontoh bagaimana para salaf, ya, adab-adab mereka dalam mengkritik guru-gurunya, sehingga ilmu yang sudah didapatkan bertahun-tahun itu tidak hilang berkahnya dan juga manfaatnya untuk umat dan dia sendiri. Demikian Ustaz, jazakumullahu khairan katsira. Masya Allah, ini kayaknya footnote kita syahdu sekali hari ini ya. Ngomongnya juga pelan ya, Masya Allah nih. Kayaknya perlu Ustadz kopi dulu Ustadz. Ya, saya ingin kembali ke Ustadz Abu Hanifah nih. Kalau menurut Antum Ustadz, yang sekarang ada di fenomena di media sosial, ya, karena kita ketahui, ya, Ustadz Abu Hanifah ini followernya luar biasa ini, ya, dan pengaruh statusnya juga luar biasa. Nah, sudah sampai di tahap level apa sih? Gitu. Mereka ini yang artinya dalam artian, ya, yang ditampilkan atau yang terlihat dalam hal adab terhadap guru. Mungkin bisa digambarkan saat apakah sudah sangat level kritis atau memang, dan kalau bisa sekalian latar belakangnya dan sebabnya apa sih yang menatar belakangnya nih? Ya, ya, mungkin para talamid yang mengkritik Ustadz, ya, itu di medsos, ya, mungkin merasa bahwa inilah jalan yang tepat. Ya, mereka merasa benar, nggak mungkin merasa salah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tentunya. Nggak mungkin mereka merasa mereka di atas kesesatan. Kenapa demikian? Ya, karena biasalah salah dalam pengungkapan. Misal Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Syekhul Islam Al-Harawi, Syekhul Islam ahabu ilaina. Ya, Syekhul Islam adalah orang yang paling kita cintai. Namun al-haqqu, namun kebenaran lebih kita cintai. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini memang betul ketika guru tergelincir dalam berbagai permasalahan atau sikap ilmiah dalam beragama, ya, sehingga murid memandang, oh, guru keliru, maka murid lebih mencintai kebenaran. Nah, akhirnya salah dalam menyikapi. Bahkan ada yang mentahdir gurunya dalam berbagai perkara yang sebenarnya ijtihadiyah lah, ya, atau perkara-perkara yang sebenarnya di situ masih debatable, ya. Nah, yang nampak kita ini adalah teman-teman ini merasa bahwa gurunya memang sudah layak dibantah di depan umum. Ya, tadi itu kebenaran lebih dicintai. Terus berdua ini dalam rangka nasihat. Terus dalam rangka kasih sayang. Dalam rangka bla bla. Ya, ini latar belakangnya, ya, latar belakang dari mereka berani melakukan hal itu, ya. Nah, ini kan juga begini, ya. Ini kontra dengan realita, fakta, dan perasaan semua orang. Siapa yang mau kembali setelah diolok-olok di depan umum? Yeah. Atas nama nasihat apa? Atas dasar cinta apa? Agar ingin kembali, yang ada malah semakin lari. Ya, malah yang ada semakin lari. Ya, nggak mungkin setelah diolok-olok, itu kembali, nggak mungkin.
Ya, itu ya kalau mungkin bisa ya, tapi kemungkinan itu kebanyakan adalah enggak. Iya. Ya, jadi harus bisa menempatkan hal tersebut, terlebih lagi membuka pintu di media sosial ya. Di media sosial. Juga berikutnya mungkin teman-teman termasuk kita semua ini kurang mengerti hak guru itu. Jadi bermuamalah dengan guru itu seperti bermuamalah penjual pembeli. Ada istiqaq muqabalah lah. Nah, saya beli, saya kasih uang, ente wajib kasih barang. Kalau saya pedagang, saya kasih barang, ente pembeli wajib kasih uang. Kalau ente nggak kasih uang, saya nggak kasih barang. Nah, seakan-akan seperti itu. Padahal kan tidak. Artinya guru berbuat buruk kepada kita sekalipun. Ya udah, kita mesti menunaikan hak guru. Ya, nah ini yang memang kita belum merealisasikannya dengan baik, merealisasikannya dengan benar, sehingga hak guru-guru kita itu terabaikan. Akhirnya yang terjadi yang sudah begitu. Nah, jadi seperti ini nih, mungkin merasa karena kan guru saya nyimpang, guru saya ini, ya tadi kan sudah dibahas, kalau memang nyimpang disanggah. Ya, kalaupun memang demikian, jangan dibuka di depan umum. Ya, jangan dibuka di depan umum. Artinya tadi Ibnu Jamaah mengatakan, kalau seorang nggak mampu menolak keburukan penyebutan guru di depan umum, kalau dia nggak mampu menolak, ya udah, qama wa faraq. Dia berdiri, udah misahin diri dari zalikal majlis, dari majelis tersebut. Ya, itu aja kalau dia melihat keburukan gurunya disebutkan. Apalagi ini malah dia menjadi penyebar. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nah, artinya teman-teman ya harus kita semua nih, ya udah bersabar aja ketika guru kita memang salah, tetap diingatkan ya. Memang bukannya tidak dilarang ditutup rapat-rapat untuk menyanggah guru, enggak. Ya, tapi kalaupun disanggah secara elegan. Ya, kalau bertanya gimana cara elegannya, nah berarti kita masih butuh lagi nih belajar adab daripada belajar ilmu. Kalau perkara ini aja kita masih kebingungan. Gimana cara ngingetinnya? Ya, para ulama dulu kan belajar adab dulu sebelum belajar. Ustadz Ibnu nih sebagai calon master ilmu hadis nih. Masya Allah. Ada nggak set pengaruh ini dalam jarh wa ta'dil nih? Kira-kira nih terhadap guru-guru mereka nih. Kalau jarah wa ta'dil kan menjarah rawi itu kan maslahatnya besar ya. Maslahatnya besar itu demi keabsahan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk maslahat yang lebih besar. Betul. Nah, sekarang mengumbar aib guru ya yang tidak ada kaitannya dengan yang prinsipil gitu kan. Kecuali kalau misalnya terjatuh dalam perkara penyelewengan yang usul gitu kan, sehingga banyak orang akan terperdaya mengikuti dia. Ini boleh dibantah secara umum di jarah. Ini tahzir yang dianjurkan, tahzirun nas. Tapi kalau dalam perskala yang enggak prinsipil gitu, yang enggak prinsip sama sekali, yang remeh gitu kan, seperti pembicaraan keluarga gitu ya, itu kan enggak ada hubungannya sama sekali. Buat apa diangkat di di tempat di umum gitu kan? Itu kan justru akan menjadi membongkar aib sehingga guru itu kehormatannya diinjak-injak. Masya Allah. Ustadz Badri, terakhir ada tambahan atau penutupannya? Nasihat mungkin? Ya sebenarnya sudah cukup ya yang disampaikan oleh Ustadz Abu Hanifah dan juga Ustadz Ibnu Majah ya memang benar ya, mengetahui hal yang prinsip dan juga perkara-perkara yang ijtihadiyah itu sangat penting sehingga kita adil untuk menyikapi. Bahkan terkadang sesuatu itu mungkin ya dari satu sisi kita melihat ya dia adalah masalah usul, tapi di sisi lain bisa jadi dia masalah usul tapi kadang-kadang ini masalah khafi misalnya atau lain sebagai macam. Makanya ketika kita ingin menvonis sesuatu atau menghukumi sesuatu yang berat, maka kita harus tahu dulu nih. Tahu itu dengan apa?
bukan mempelajari, maksudnya kita menggali dulu lebih dalam ya apa itu perbuatan tersebut atau apa itu amalan tersebut yang dilakukan oleh guru, sehingga ketika kita mengeluarkan vonis itu sudah betul-betul final ya, bukan hanya sekedar zon semata. Ya, sayangnya ketika kita masih di tahap zon ya, belum mengetahui secara finalnya seperti apa kemudian kita menghukumi. Nah, ini kan namanya kezaliman. Ya, bahkan ya di dalam kaidah ya, mentakfir sendiri kan ada dhawabit-dhawabitnya. Ya, dan itu sudah dijelaskan secara gamblang para ulama ya. Ya, makanya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang jelas-jelas kadang-kadang mereka melakukan kekufuran misalnya, itu pun para ulama tetap ya menganjurkan kepada kita untuk bagaimana kita terapkan ya dhawabitnya, sehingga ketika kita menghukumi betul-betul dia sesuai dengan hakikatnya ya, sehingga kita tidak terjatuh pada pemahaman yang keliru ya. Jadi semuanya sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama, dan kita harus lebih hati-hati lagi terhadap perkara yang samar ya, perkara yang memang kita sama sekali tidak mengetahui hakikatnya sama sekali ya, dengan kita bertanya kepada para alim. Dan juga bagaimana nih ya, apalagi ini berkait dengan kalau kita salah menghukum ya repot lagi nanti ya, dan seperti itu. Makanya kita harus lebih waspada ya dalam menghukumi seseorang atau memvonis seseorang ya, kita pelajari terlebih dahulu ya. Itu saja Ustaz ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Saya rasa cukup ya, dan luar biasa ini dari semua yang disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan memberikan catatan kaki terhadap permasalahan yang mana menjadi duka dan ironis ya. Nanti secara umum kita tidak membahas satu kasus, tapi secara umum bagaimana tentang adab murid terhadap guru ya, bagaimana kehormatan guru itu merupakan hak yang paling tinggi untuk kita jaga ya. Maka tentu kita semua ya, kita para guru tidak ingin ya rasanya sedih dan sakit hati mungkin ya apabila memiliki murid-murid yang bisa dikatakan kalau istilah Ustadz Abu Hanifah murid duraka bin barbar ya. Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan kita terlindung dari itu semua, dan juga kita sebagai murid juga bisa terlindung dari sikap itu. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada footnote kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.